Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Armadja, NIM 22SA11A033 dari Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang polimorfisme atau polimorfisme pada konsep OOP. Jadi, apa itu polimorfisme? Polimorfisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Dalam OOP atau Object Oriented Programming, polimorfisme adalah kemampuan sebuah objek berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Polimorfisme itu sendiri pada Java ada dua macam, yaitu static polymorphism dan juga dynamic polymorphism. Untuk static polymorphism itu menggunakan metode overloading, sedangkan dynamic polymorphism menggunakan metode overriding. Ini adalah contoh implementasi metode overloading pada Java. Pada Java, kita bisa membuat lebih dari satu metode dengan menggunakan nama yang sama. Tetapi syaratnya adalah parameternya haruslah berbeda. Oke, di sini saya memiliki dua buah metode, di mana metode sayHello itu memiliki parameter dan juga tidak memiliki parameter. Untuk lebih jelasnya, kita langsung hands-on. Yang pertama, kita buka IDE terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan membuat kelas karyawan. Ya, di kelas karyawan ini saya akan menambahkan beberapa atribut. Nama dan alamat. Kemudian saya akan membuat konstruktor untuk karyawannya. Oke, seperti ini. Kemudian saya juga akan membuat metode sayHello seperti yang ada di PowerPoint sebelumnya. Oke, kemudian kita testing. Ya, kalau ini udah ada, kita bisa testing. Coba kita run. Halo Budi, nama saya Adi. Nah, halo, nama saya Adi. Halo Adi, nama saya Budi. Halo, nama saya Budi. Nah, ini ada kedua contoh. Oke, kita bisa hapus salah satu. Berikutnya ada konstruktor overloading. Ya, jadi pada dasarnya konstruktor itu adalah sebuah metode juga. Maka dari itu kita juga bisa menggunakan konsep overloading seperti yang sudah kita praktikkan sebelumnya. Oke, langsung saja kita hands on.
Oke, kita coba. Oke, hasilnya seperti ini. Karena parameter ini tidak dipakai, makanya tidak keluar. Jadi intinya kita bisa mengcustom untuk parameter konstruktor itu sendiri, meskipun namanya sama, karena pada Java konsep overloading itu memungkinkan untuk melakukan hal seperti ini. Dan sebenarnya ini juga bisa ditulis seperti ini. Ya, jadi ini itu karyawan yang ini akan memanggil konstruk di atasnya. Nah, ini sebenarnya bisa dikosongin, tapi yang lebih sama kita bisa membuat seperti ini. Nah, ini artinya di sini itu mengacu kepada karyawan yang ada di sini. Lalu disk yang ada di sini itu mengacu pada karyawan yang ada di sini. Oke, lanjut. Lalu ada method overriding. Method overriding itu sendiri adalah kemampuan mendeklarasikan ulang metode di child class yang sudah ada di parent class. Saat kita melakukan proses overriding tersebut, secara otomatis metode yang di parent class tidak bisa diakses lagi. Oke, saya akan menambahkan terlebih dahulu class manager. Nah, di dalam manager tersebut saya akan menambahkan ini. Lalu saya juga akan membuat class director dan pastinya extend kepada manager. Kemudian akan memiliki say hello juga. Artinya jika kita membuat objek direktur ya, nah ketika kita memanggil say hello, maka yang akan dipanggil adalah say hello yang ada di direktur, kelas direktur itu sendiri, dan mengoverride kelas yang ada di sini. Selanjutnya kita akan membuat main untuk testing. Oke, kita coba run. Ya, untuk tipe manager nanti akan muncul hello Budi, nama saya manager Andi. Lalu untuk direktur hello Adi, nama saya direktur Budi. Ya, jadi ini adalah contoh override ya, dimana metode yang ada di child class itu akan dipanggil, dan kemudian yang ada di parent class itu akan tertimpa oleh metode tersebut. Oke, berikutnya sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa polymorphism adalah kemampuan sebuah objek berubah bentuk menjadi bentuk lain. Polymorphism erat hubungannya dengan inheritance. Ya, jadi nanti saya akan membuat sebuah inheritance di mana kelas direktur itu extend kepada manajer dan manajer ke karyawan, kemudian karyawan adalah parent class-nya. Kemudian saya juga akan memberikan contoh bagaimana polymorphism itu terjadi. Ya, di mana tipe karyawan itu membuat objek karyawan,
Dan kemudian kita memanggil metode pada karyawan tersebut, lalu karyawan yang seharusnya itu memiliki tipe karyawan, ya, kita rubah bentuknya menjadi manajer karena ini adalah sebuah polymorphism, itu memungkinkan terjadi. Dan kemudian karyawan yang tadi akan kita rubah lagi bentuknya menjadi direktur. Lalu kita akan panggil metode sayHello-nya. Lalu berikutnya ada polymorphism dalam bentuk metode, di mana nantinya sayHello ini kita akan memberikan sebuah parameter, yaitu class. Lalu di Java juga memungkinkan untuk sebuah metode itu memiliki parameter sebuah class, seperti contoh yang ada di bawah ini. Oke, langsung saja kita hands on. Untuk pertama saya akan ke sini terlebih dahulu, cek dulu. Ini akan saya hapus. Oke, mungkin seperti ini akan saya hapus. Lalu agar lebih enak dilihat, saya kurangi. Oke, kemudian ini tidak perlu, ini saya hapus. Nah, dan ini juga saya hapus. Kemudian sayHello saya biarkan saja. Lalu saya akan menghapus ini. Pada kasus ini kita bisa saja menambahkan sebuah atribut baru, karena set class itu bisa memiliki atribut baru meskipun parent class tidak bisa memiliki. Tapi untuk atribut baru itu tidak bisa kita wariskan ke parent class. Sebagai contohnya kita bisa tambahkan seperti ini. Ya, ini tidak masalah, tapi untuk kali ini saya tidak akan menambahkannya. Ini akan saya rubah. Nah, seperti ini. Oh, ini sorry. Nah, saya akan extendkan juga ke karyawan. Nah, supaya tidak error. Oke. Kemudian untuk direktur sendiri akan saya pisahkan ke kelas yang berbeda. Extend juga ke manager, ya. Manager. Lalu akan berisi seperti ini. Kemudian oh iya, kita juga menambahkan sayHello lagi seperti ini, supaya lebih mudah dikenali. Akan saya ganti di sini nama saya pada direktur. Nah, direktur nama. Kemudian jangan lupa di sini juga tambahkan saya manajer nama. Lalu jangan lupa di karyawan juga kita tambahkan karyawan. Oke, udah. Hapus supaya rapi. Oke, sepertinya sudah. Lalu saya akan membuat polymorphism app, di mana kelas polymorphism itu akan menjadi kelas main yang akan saya gunakan. Kemudian kita akan buat seperti yang ada di sini. Oke.
kita menggunakan karyawan. Nah, karyawannya untuk say hello-nya yaitu Joko. Kemudian kita buat lagi karyawan direktur, lalu say hello-nya Joko. Kita coba tes di apa hasilnya, dan inilah hasilnya. Halo Joko, nama saya karyawan Rido. Hai Joko, nama saya manajer Rido. Hai Joko, nama saya direktur Rido. Nah, untuk kalian bisa mengcustomize dari output say hello. Untuk metode say hello-nya kalian bisa deklarasikan ulang sesuka kalian. Oke. Lalu untuk berikutnya kita akan membuat lagi metode say hello dengan parameter tipe karyawan. Kita bisa buat seperti ini. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita akan coba print seperti biasa saja. Halo, nama karyawan. Nama. Lalu di sini kita tambahkan say hello karyawan Rido, manajer Rido, dan kita tes. Nah, ini adalah contohnya. Supaya lebih jelas lagi, kita bisa rubah. Oke, seperti inilah contoh bentuk polymorphism, ya, di mana sebuah objek itu dapat berubah bentuk yang sebelumnya itu tipe karyawan, kemudian bisa dirubah menjadi manajer maupun direktur. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.